Komisioner Komnas Perempuan menyampaikan bahwa laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdata dalam Catahu atau catatan tahunan 2021 melonjak naik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Catahu Komnas Perempuan, terjadi peningkatan signifikan 50% kasus berbasis gender pada perempuan pada tahun 2021. Kenaikan tersebut sebanyak 112.434 dari tahun 2020 yang lalu, yakni dengan jumlah 338.496 kasus sepanjang tahun 2021. Sedangkan total laporan kasus pada tahun 2020 sebanyak 226.062 kasus. Total kasus di tahun 2021 ini menjadi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir. Yang pasti menurut aku pribadi yang disebut pelecehan seksual itu dimana seseorang antar lawan jenis itu menjatuhkan lawan jenis yang lain gitu. Nggak hanya berlaku bagi laki-laki terhadap perempuan, tapi perempuan juga sometimes bisa juga gitu ngelakuin pelecehan seksual terhadap laki-laki gitu. Nah, terus apakah pelecehan seksual itu harus terkait dengan fisik? Nggak juga, karena ada yang istilah populernya tuh catcalling, atau kita manggil dengan panggilan-panggilan yang menurut kita itu nggak senonoh kayak gitu. Menurut saya pelecehan seksual itu banyak bentuknya ya, bisa dari fisik, lisan. Kalau menurut saya pelecehan itu yang membuat wanita, terutama kan biasanya wanita ya sasarannya itu merasa tidak nyaman. Kalau wanita merasa tidak nyaman itu bisa disebut pelecehan seksual, baik secara fisik maupun lisan. Kalau untuk saat ini tuh biasanya lisan. Kayak di catcalling gitu ya? Iya, catcalling itu sering sekali. Sebenarnya ini general ya. Kalau pelecehan itu kan tentang bagaimana seseorang melakukan hal yang asusila terhadap orang lain, seperti itu. Jadi di sini pelecehan itu bisa lisan juga fisik. Kalau lisan itu kayak catcalling. Catcalling itu kayak misal kayak cewek gitu. Itu udah termasuk pelecehan. Kalau fisik itu kayak megang area tertentu gitu. Itu pelecehan. Di pelecehan seksual di Indonesia sekarang udah mulai banyak orang yang update tentang info ini ya, udah mulai banyak digaungkan juga tentang anti pelecehan seksual. Jadi optimis ke depan bakal jauh lebih berkurang. Kalau di Indonesia itu pelecehan seksual untuk zaman sekarang kan digital ya, jadi mereka tuh lebih ke kata-kata. Seperti yang saya ketahui ya, sejauh ini pelecehan di Indonesia itu masih banyak. Bahkan sekarang ini ya, anak kecil di bawah umur itu sudah kayak melakukan hal-hal asusila terhadap orang lain gitu, kayak pelecehan sesama anak kecil, karena kurangnya edukasi dari keluarganya. Begitu ya. Alhamdulillahnya belum, cuman sebatas catcalling tapi nggak yang sampai merugikan banget gitu. Kalau melihat langsung untuk pelecehan fisik tidak pernah. Tapi kalau pelecehan lisan, saya sendiri pernah mengalaminya. Itu tidak lama, baru beberapa hari yang lalu di sini juga. Itu pelecehan lisan. Teman saya juga banyak yang mengalami pelecehan seperti catcalling, dan juga bahkan ada yang pernah direkam. Sebenarnya teman saya dulu, beliau ini mengalami pelecehan waktu kelas SMP. Jadi dia ini sama pacarnya ya sebenarnya. Cuman karena waktu itu dia awal-awal kenal itu sudah mengalami pelecehan. Iya. Tapi dia itu kayak sadarnya baru setelah dia putus. Oh, waktu pertama saya ketemu dia itu dia udah mengalami pelecehan dari cowoknya itu. Kayak disentuh-sentuh gitu loh. Terus juga teman saya waktu SD itu sama teman laki-lakinya dipegang area dadanya. Tuh. Kalau saya sendiri alhamdulillah enggak sih. Belum pernah ya? Jangan dong. Iya, jangan. Yang pertama pasti harus berani speak up, jangan mau terus-terusan tenggelam di rasa takut gitu. Udah berani aja
Dan buat orang-orang sekitarnya, please jangan dihujat dan jangan salahin korbannya, karena kita semua yang korban pun juga sebenarnya nggak mau jadi korban gitu. Kalau menurut saya pelecehan seksual itu terjadi karena kesadaran masing-masing individu. Jadi untuk menangani atau mengurangi pelecehan itu edukasi mereka. Dari kecil karakternya harus sudah dididik untuk tidak melakukan kekerasan, ya pelecehan kepada orang lain yang dapat merugikan. Itu menurut saya. Jadi untuk semuanya saja ya yang mungkin mendengarkan pendapat saya, bahwa kita itu karena sudah besar ya, kita harus pandai mengedukasi diri kita sendiri, juga kita mengedukasi keluarga kita. Kita yang generasi muda harus bisa menurunkan tingkat pelecehan dengan banyak membaca, dengan banyak menempatkan diri sebagai seseorang, agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah,